warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tufanda, NIM 1808030103028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Laudon pada tahun 1998. Menurut Laudon, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Yang kedua, menurut Kalakota dan Winston pada tahun 1997. Menurut Kalakota dan Winston, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Keduanya meninjau pengertian e-commerce dari 4 perspektif, yaitu perspektif komunikasi, perspektif proses bisnis, layanan, dan online. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perspektif komunikasi. Perspektif komunikasi adalah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. Yang kedua, perspektif bisnis. Definisi e-commerce adalah aplikasi dari sebuah teknologi menuju otomatisasi dan dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Yang ketiga, perspektif layanan. E-commerce adalah alat yang dapat memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan atau service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Yang keempat, perspektif online. E-commerce menyediakan kemudahan untuk menjual dan membeli produk serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya. Sejarah e-commerce. Awal kemunculan e-commerce dimulai dari tahun 1960 saat bisnis menggunakan EDI atau bisa disebut Electronic Data Interchange yang populer pada tahun itu. Kemudian tahun 1979 American Standard Institute mengembangkan ASCII-12. ASCII-12 ini kerap digunakan untuk saling share dokumen menggunakan perangkat elektronik dan terus berkembang di tahun 1980-an dan 1990-an. Sampai lahirnya salah satu perusahaan terbesar, eBay dan Amazon, yang membuka revolusi dunia e-commerce. Saya Rahmatul Kamila, NIM 190803103010. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce. Untuk yang pertama yaitu bisnis ke bisnis, yaitu model uji transaksi kepada tujuan bisnis terhadap perusahaan vendor dan organisasi bisnis lain seperti manufaktur dan grosir atau grosir dan retail. Selanjutnya bisnis to customer, yaitu proses penjualan produk dan layanan secara langsung antara bisnis dan konsumen yang merupakan pengguna akhir produk atau layanannya. Selanjutnya yaitu ada konsumen to konsumen, yaitu model bisnis yang melibatkan transaksi antar konsumen. Selanjutnya ada konsumen to bisnis, yaitu model bisnis di mana konsumen ini menciptakan nilai dan bisnis mengkonsumsi nilai tersebut. Selanjutnya ada ada business to government, yaitu perdagangan antara perusahaan dan sektor publik atau pemerintahan. Yang terakhir yaitu ada mobile commerce atau m-commerce, yaitu m-commerce ini merupakan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui teknologi nirkabel, yaitu perangkat genggam seperti personal digital assistant atau PDH. Untuk aplikasi e-commerce sendiri ini banyak sekali macamnya, dan untuk salah satunya yang ada di Indonesia itu ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, JD.ID, Zalora, Sosiola, dan banyak sekali untuk aplikasi e-commerce ini. Selanjutnya ada contoh e-commerce. Contoh e-commerce ini sama seperti aplikasi e-commerce.
Salah satunya juga ada Lazada, Traveloka, Berrybenka, Blibli, JD.id, dan lain-lain. Dan ada Amazon, merupakan salah satu platform terbesar di dunia. Selanjutnya ada komponen e-commerce. Untuk komponen yang pertama ada produk. Untuk produk yang dijual di e-commerce dan tradisional commerce ini terletak berbeda pada produk yang dijual. Pada e-commerce ini, penjual dapat menjual produk digital, dan produk digital yang dapat dikirimkan secara langsung melalui internet. Untuk produk yang bisa dijual ini bisa berbentuk digital, fisik, dan juga jasa. Selanjutnya, untuk tempat menjual produk, tentunya ini kan e-commerce, dan untuk e-commerce ini melalui internet. Bisa menjual melalui website ataupun aplikasi yang sudah tersedia. Selanjutnya, untuk cara menerima pesanan. Untuk cara menerima pesanan, yaitu kita bisa melihat orderan melalui notifikasi di website atau di aplikasi. Dan apa yang dilakukan, tentu saja seketika kita menerima pesanan, pembeli tersebut kan melakukan transaksi di toko tersebut, dan setelah kita mendapat notifikasi, kita harus juga mengusahakan stok baru untuk selalu update dan juga bisa siap dipesan, supaya pesanan yang masuk terhadap toko kita itu langsung bisa diproses. Dan untuk menerima pesanan tersebut, bisa melihat langsung ke halaman pesanan yang ada di website dan juga aplikasi yang sudah tersedia. Dan selanjutnya kita bisa mengklik terima pesanan. Selanjutnya ada metode pembayaran. Ini kita bisa melalui transfer bank atau ATM, bisa juga melalui sistem COD, dan juga bisa menggunakan metode pembayarannya ini di transfer melalui Alfamart ataupun Indomart jika sudah tersedia di perusahaan e-commerce tersebut. Selanjutnya, untuk cara pengiriman ini bisa dari perusahaan ke pembeli, dari perusahaan ke perusahaan ekspedisi, selanjutnya ke pembeli, ataupun dari penjual online ke perusahaan ekspedisi dan juga pembeli, atau juga bisa penjual online ke perusahaan e-commerce dan perusahaan ekspedisi dan juga pembeli. Selanjutnya ada customer service. Di sini tuh banyak support system dari customer service yang saat ini beredar di dunia maya, mulai dari sertifikasi dan trust service yang menjamin keamanan data-data kita ataupun data-data dari perusahaan dan sampai pada provider. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah manfaat bagi pelaku bisnis. Yang pertama, kemudahan dalam aktivitas jual beli. Kedua, memangkas biaya pemasaran. Ketiga, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Keempat, dapat menjangkau target market yang lebih luas. Kelima, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. Dan yang terakhir, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian sumber lain mengatakan manfaat bagi pelaku bisnis. Yang pertama, perusahaan-perusahaan dapat menjangkau pelanggan-pelanggan yang ada di seluruh dunia dengan melakukan kegiatan bisnis secara online. Jadi dapat dilihat bahwa semakin luas bisnis yang mereka lakukan, maka sama saja dengan meningkatkan keuntungan yang didapatkan. Pelaku bisnis dapat mengumpulkan informasi mengenai para pelanggannya melalui penggunaan cookies. Cookies adalah file kecil yang terdapat di dalam hard disk pemakai. Saat pemakai atau calon pelanggan tersebut memasuki sebuah website, maka cookies membantu operator website tadi untuk mengumpulkan informasi mengenai kebiasaan membeli yang dilakukan oleh sekelompok orang. Informasi yang terlihat biasa saja ini sangat tidak terhingga harganya bagi bisnis, karena dengan informasi yang didapatkan tadi, maka pelaku bisnis dapat membuat target periklanannya menjadi lebih baik dan informasi yang lebih menarik. Kemudian yang kedua, keuntungan lainnya adalah pengurangan sejumlah biaya tambahan yang ditawarkan oleh e-commerce. Pada perusahaan yang melakukan bisnis secara online di internet akan mengalami pengurangan biaya tambahan karena biaya tersebut tidak digunakan lagi untuk gedung dan pelayanan pelanggan atau customer service. Hal ini juga membantu perusahaan dalam meningkatkan keuntungannya.
Salah satu contoh jenis bisnis yang mengambil keuntungan adalah e-commerce adalah perbankan. Kemudian yang terakhir ada electronic commerce, memfasilitasi layanan publik seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan pemerataan layanan. Selanjutnya ada manfaat bagi konsumen. Konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Kedua, konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Dan yang terakhir, konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Kemudian yang selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama, penghasilan baru yang lebih menjanjikan. Kedua, peluang untuk meningkatkan market exposure. Ketiga, berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global. Keempat, kesempatan untuk mengurangi biaya operasional. Kelima, kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty. Keenam, meningkatkan mata rantai pendapatan. Ketujuh, membantu mempersingkat waktu produksi. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan supplier management. Dan yang terakhir ada dampak negatif dari e-commerce. Yang pertama, terjadinya penipuan. Kedua, pencurian data. Ketiga, potensi kehilangan kesempatan bisnis. Keempat, kampanye negatif. Dan yang kelima, potensi kerusakan sistem elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ade Puspita, NIM 19080310303028. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik e-commerce. Karakteristik e-commerce yang pertama yaitu transaksi antara dua belah pihak, pembeli dan penjual. Dan yang kedua ada pertukaran barang, jasa, dan informasi. Dan yang ketiga ada sistem elektronik seperti televisi, internet, dan jaringan komputer lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran e-commerce dengan entrepreneurship. Terdapat 5 hal mengapa e-commerce itu dan internet dapat membangun entrepreneurship di suatu negara berkembang. Yang pertama, e-commerce memfasilitasi akses pengrajin dan UKM, usaha kecil dan menengah ke pasar dunia. Dan yang kedua, ada e-commerce memfasilitasi dalam melakukan promosi dan perkembangan pariwisata negara-negara berkembang dalam skala global. Dan yang ketiga, ada e-commerce memfasilitasi pemasaran produk pertanian di pasar global. Dan yang keempat, ada e-commerce menyediakan jalan bagi perusahaan-perusahaan di negara-negara miskin untuk masuk dalam rantai suplai B2B dan B2G. Yang terakhir, yang kelima, yaitu e-commerce membantu menyediakan layanan bagi perusahaan di negara berkembang agar dapat beroperasi lebih efisien dengan langsung memberikan layanan khusus untuk pelanggan internasional. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan e-commerce bagi perusahaan. Yang pertama itu memperpendek jarak. Perusahaan dapat mendekatkan diri dengan konsumen dengan hanya mengklik tautan-tautan yang ada pada situs kayak web. Konsumen dapat menuju ke perusahaan dimanapun saat mereka berada. Dan yang kedua ada perluasan pasar. Jangkauan pemasaran menjadi semakin luas dan tidak terbatas oleh area geografis dimanapun perusahaan berada. Perluasan jaringan mitra bisnis. Pada perdagangan tradisional, sangat sulit bagi suatu perusahaan untuk mengetahui posisi perdagangan tradisional. Posisi geografis mitra kerjanya yang berada di negara lain atau benua lain. Bagaimanapun juga, mitra kerja sangat penting untuk konsultasi dan kerjasama, baik teknis maupun non-teknis. Dan yang terakhir ada efisiensi. Seperti disinggung di bagian sebelumnya, perdagangan elektronik akan sangat memangkas biaya operasional.
Perusahaan yang berdagang secara elektronik tidak membutuhkan kantor dan toko yang sangat besar, menghemat kertas yang digunakan atau transaksi periklanan atau pencatatan. Dan selanjutnya ada kelemahan dari e-commerce. Kelemahan dari e-commerce itu yang pertama ada ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang kedua, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik atau bisa disebut pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. Dan yang keempat, hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. Dan yang kelima ada rawannya melakukan transaksi bisnis online. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan di website dengan produk asli. Selanjutnya, ada faktor konsep dalam e-commerce. Faktor kunci dalam e-commerce dalam sebuah perusahaan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tetapi dengan tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain, situs web yang bagus, memiliki beberapa faktor, antara lain yang pertama, menyediakan harga kompetitif, dan yang kedua, ada menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah. Dan yang ketiga, menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. Yang keempat, menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. Dan selanjutnya, memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. Dan yang keenam, menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan. Dan yang terakhir ada mempermudah kegiatan perdagangan. Selanjutnya ada tujuan e-commerce. Yang pertama, tujuan e-commerce yaitu agar orang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan interface-nya menggunakan web browser. Dan yang kedua, menjadikan portal e-commerce atau e-shop tidak sekedar portal belanja, tapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli dan sebagai pusat informasi, rilis, produk review, konsultasi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual, responsif atau respon yang cepat dan ramah, dinamis, informatif, dan komunikatif. Dan yang keempat, informasi yang up to date, komunikasi multi arah yang dinamis. Dan yang kelima, model pembayarannya itu seperti kartu kredit atau transfer. Dan yang keenam, memahami lebih dalam mengenai internet, e-business, dan e-commerce. Dan yang ketujuh, mengembangkan wawasan penulis. Dan yang terakhir yaitu menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Bina Sarana Informatika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.